Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang sedang menyaksikan video ini, saya juga berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GPP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baiklah, sebagai orang percaya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpuji Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Bapa. Hamba bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ya Bapa. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, ampuni atas segala dosa dan salah hamba. Kuduskan dan sucikan hamba. Biar Roh Kudus menuntun hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Setiap kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mau mengganggu di saat hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Baru dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan tema pada hari ini yaitu agar iman tidak luntur. Sekali lagi, agar iman tidak luntur. Iman adalah sesuatu yang kita yakini dan kita percaya dalam kehidupan kita dan akan membawakan hasil yang luar biasa ketika kita mempercayainya. Iman berhubungan dengan kepercayaan yang kita yakini dalam kehidupan kita. Saat ini ada begitu banyak fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan iman seseorang. Ada beberapa orang yang bisa dengan mudahnya meninggalkan iman percayanya. Ada beberapa faktor yang terjadi sehingga seseorang bisa dengan mudah meninggalkan iman percayanya. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman, pengertian dan pengetahuan tentang iman yang ia yakini. Sehingga ketika ia dibenturkan, ketika ia berhadapan dengan ajaran-ajaran yang baru, dia akan meninggalkan, dia akan cepat tergoda, dan dia akan meninggalkan imannya. Ada juga orang bisa meninggalkan imannya karena keadaan ekonomi saat ini. Orang bisa dengan mudahnya menjual imannya gara-gara keadaan ekonominya. Ada juga karena karir. Ketika dia ditawari, jika Anda ingin karir yang baik, menanjak, maka Anda harus menjual imannya. Adapun orang yang bisa melakukan menjual imannya karena karir. Dan yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika seseorang menjual imannya hanya gara-gara cinta. Luar biasa. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Di sini sudah jelas bahwa iman yang kita percaya dalam kehidupan kita adalah jalan menuju ke surga. Sedangkan dalam kekristenan sudah mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya yakin dan percaya kenapa ada beberapa orang bisa meninggalkan imannya. Ada juga yang bisa meninggalkan imannya karena sakit hati, kepahitan, sehingga dia meninggalkan imannya.
Dan lebih parah lagi, kita melihat beberapa kasus belakangan ini. Ada beberapa orang yang kecewa dengan pelayanannya, yang kecewa dengan pelayanan, sehingga ia meninggalkan pelayanan dan ia beralih kepada iman yang lain. Sehingga ketika dia memasuki iman yang baru itu, dia berkata bahwa di dahulu iman saya tidak ada kedamaian. Ketika saya memasuki agama yang sekarang, saya merasa damai sejahtera. Ya, saya bilang ini adalah suatu tipuan tipuan iblis yang membuat banyak orang menjadi terlena. Karena saya melihat kurangnya pemahaman, pengertian, dan tidak mau belajar tentang firman Tuhan. Sehingga dengan mudahnya akan terjadi dia meninggalkan imannya. Jika kita melihat dalam pembacaan kita dalam Ibrani yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 40, di situ jika kita membaca keseluruhannya, di situ dikatakan tentang saksi-saksi iman. Luar biasa. Tetapi kalau kita lihat bapak-bapak pendahulu kita, yaitu saksi-saksi iman dalam Ibrani yang pasal yang ke-11, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Walaupun pada saat itu Abraham sudah hampir 100 tahun, tetapi dia punya iman. Karena iman juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Sehingga akhirnya dicatat bahwa Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Abraham hampir 100 tahun ia baru memperoleh keturunan. Tetapi janji Tuhan ialah ya dan pasti. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya sebelum datangnya air bah. Jadi ketika dia melakukan membuat batra, banyak orang yang mengolok, banyak orang yang menghina, tetapi dia mempunyai suatu keyakinan, dia mempunyai suatu percaya bahwa ini adalah iman saya. Jika kita lihat ketika Nuh harus kehilangan dalam saat itu pun, ia harus kehilangan anak-anaknya, ia harus kehilangan harta bendanya, tetapi dia berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Artinya, ketika dia diambil, bukan itu saja, anak-anak, harta bendanya, istrinya menghina dia dan meninggalkan. Untuk apa kamu terus menyembah Allahmu? Tinggalkan dia. Tetapi Ayub mempunyai iman yang luar biasa. Dia sanggup mengalahkan sahabat-sahabatnya menghina dia. Dia itu menunjukkan bahwa iman percaya Tuhan Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ada lagi kisah Yusuf. Yusuf ketika dijual, dia jual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Dia menunggu selama 13 tahun untuk janjinya dalam mimpinya bahwa matahari, bintang, dan bulan datang sujud menyembah kepadanya. Artinya keluarga, orang tuanya akan datang kepadanya. Dan itu dia menanti sampai 13 tahun. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika iman juga, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Selama 7 kali, maka tembok Yeriko akan runtuh. Artinya, di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman berbicara tentang keyakinan kita. Iman berbicara tentang apa yang tidak kelihatan, tetapi kita yakini dan kita percayai bahwa apa yang kita imani, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana sehingga agar iman kita tidak luntur? Yang pertama, yaitu kita harus memiliki pegangan yang benar. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki pegangan hidup yang benar.
Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 di situ dikatakan, hidup kita dibangun atas dasar apa? Memiliki pegangan yang benar adalah firman Tuhan. Artinya, kita hidup dengan dasarnya apa? Di situ ada dua dasar, dibangun di atas batu karang atau di atas pasir. Ketika badai datang, maka jika kita dibangun di atas pasir maka hancur. Tetapi jika kita dibangun di atas batu karang, maka kita akan menjadi kokoh. Jadi kita memiliki pegangan hidup yang benar. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bukan berarti bahwa kita yang hidup di dalam pegangan yang benar, kita tidak akan mengalami cobaan. Seperti kita membangun rumah di atas batu karang. Dengan alami, dengan sendirinya akan datang segala macam tantangan. Akan datang hujan dari atas. Akan datang angin dan badai dari samping kanan kiri atau dari belakang atau dari depan. Begitupun akan ada banjir dari bawah. Artinya ketika kita mengikuti Yesus, bukan berarti kita kita lepas dari segala cobaan, tetapi kita memiliki pegangan yang hidup yang benar, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, agar iman kita tidak luntur, maka kita harus memiliki pegangan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6 yang tadi dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya, kita harus memiliki pegangan hidup yang benar. Yang kedua, yaitu kita harus memiliki pembimbing yang benar. Kita harus memiliki pembimbing yang benar. Dalam kehidupan kita harus memiliki pembimbing yang benar. Ibrani 13 ayat 7 dikatakan, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Artinya, kita harus memiliki pemimpin dalam kehidupan kita. Ketika saya masih kuliah, saya mempunyai kakak rohani. Begitupun ketika saya sudah keluar, saya memiliki bapak rohani. Kita bisa belajar sendiri, pasti kita bisa. Tetapi otodidak tidak selancar ketika kita dibimbing. Ketika kita memiliki pemimpin, maka dia akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dia akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ketika kita sudah menganggap, ketika kita memiliki kakak rohani atau bapak rohani, kita punya masalah, kita akan datang dengan leluasannya kita akan mencurahkan, dan bapak rohani atau kakak rohani kita akan memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua yang harus kita miliki agar iman tidak luntur, yaitu harus memiliki pembimbing yang benar. Pembimbing yang benar adalah pembimbing orang yang benar-benar sudah lahir baru. Sehingga saat kita menyampaikan isi hati, menyampaikan masalah kita kepada mereka, maka mereka akan memberikan jalan keluar. Dan masalah itu tidak akan disampaikan lagi kepada orang lain. Dan itu menjadi luar biasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang kedua adalah memiliki pembimbing yang benar. Yang ketiga, agar iman tidak luntur, memiliki pemahaman yang benar. Ini poin sangat penting ketika kita harus memiliki pemahaman yang benar. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Artinya, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Kita melihat ketika seseorang sudah mengalami pola pikir hidup di dalam Kristus, dia ketika menghadapi permasalahan, kita akan melihat dari pemikirannya. Kalau kita punya masalah, sering kita memakai kata-kata, kenapa? Atau mengapa? Inilah adalah pemikiran yang sangat negatif, yang cenderung menuduh. Ya Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Ya Tuhan, kenapa? Kenapa doa-doa saya belum jawab? Mengapa kok saya saat ini hidup kok begini-begini saja? Tuhan, kenapa? Artinya apa? Dengan pola pikir seperti ini, kita masih seperti hidup yang lama, seolah-olah kita mau menyalahkan Tuhan, seolah-olah kita mau menggurui Tuhan, kita mau membuat Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kita harus memiliki pola pikir yang baru. Pola pikir di dalam Kristus artinya ketika kita mengalami masalah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita akan melihat perbedaan ketika orang yang belum lahir baru, orang yang memiliki pemahaman Kristus yang luar biasa, dengan orang yang hanya suam-suam kuku. Ketika orang yang sudah lahir baru dan memiliki pemahaman baru dan pola pikir yang baru, dia akan bertanya. Dia bukan akan bertanya, tetapi dia akan berkata, supaya saya tidak miskin, maka saya harus bekerja keras. Supaya saya tidak sakit, maka saya harus menjaga kesehatan. Supaya saya tidak susah, saya harus berusaha. Supaya saya tidak sakit, saya harus berolahraga. Ada orang sudah tahu, saya punya pengalaman. Ini pengalaman nyata Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang pekerja. Dia mempunyai darah tinggi, tetapi ketika suatu hari dia diajak oleh seseorang pergi ke daerah Bogor. Dan di sana dia makan durian Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan pulang-pulang akhirnya apa? Darah tingginya, pembuluh darahnya pecah. Lalu dia berkata, Tuhan kok kenapa begini? Nah ini bagaimana? Dia sudah tahu dia memiliki darah tinggi, tetapi dia mau makan. Setelah itu dia berkata, Tuhan kok hanya saya cuma makan, cuma sedikit, tapi kenapa pembuluh darah sampai saya bisa menjadi pecah? Saya bilang, Tuhan tidak mau memberikan kita ke masalah lebih besar dari kekuatan kita, tetapi kita yang mau mencoba Tuhan. Kita sudah tahu bahwa kita memiliki penyakit, tetapi kita sudah dilarang tidak boleh memakan seperti itu, tetapi kita masih mau melakukannya. Nah, di sini saya melihat bahwa ketika kita memiliki pemahaman yang benar, maka iman kita tidak luntur. Contoh hal yang paling gampang adalah saat ini ketika kita menjadi seorang Kristen, kita harus memiliki pemahaman kita yang benar tentang Yesus Kristus. Ketika kita keluar, orang bertanya, kamu orang Kristen ya? Ya, orang Kristen Tuhannya 3 ya? Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menjawab hal sepele seperti ini? Kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau kita tidak mampu, kita tidak memiliki pemahaman, kita tidak belajar, maka kita tidak akan menjawab, sehingga kita dengan gampangnya digiring orang bahwa Allah kamu adalah Allah yang 3. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang iman kita. Contohnya misalnya, kita jawab aja misalnya, Allah Tuhan kamu 3. Kita bilang bahwa kita adalah Tuhan kita adalah Esa. Dalam Ulangan 6 ayat 4 di situ dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan kita adalah Esa. Tetapi dalam keesahannya, dalam keilahiannya, dia memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah
ini Allah Putra itu Yesus dan Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya memiliki kedudukan yang sama. Ketiga-tiganya memiliki kuasa yang sama. Tetapi pribadi Bapa bukan pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus bukan pribadi Yesus. Begitu juga pribadi Yesus bukan pribadi ini Bapa. Tetapi ketiga-tiganya adalah Tuhan yang sama. Jadi agar iman kita tidak luntur, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang iman yang kita percayai. Yang keempat yaitu agar iman tidak luntur, yaitu memiliki pergaulan yang benar. Kita harus memiliki pergaulan yang benar. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, pergaulan membuat hidup kita menjadi luar biasa. Ketika kita bergaul, firman Tuhan menjadi makanan kita sehari-hari. Kita akan bertumbuh seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Dia akan berbuah setiap saat. 1 Korintus 15 ayat 33 di situ dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, ketika kita bergaul dengan seorang pencuri, maka pola pikir kita menjadi seorang pencuri. Ketika kita bergaul dengan seorang pemabuk, maka pola pikir kita pun akan menjadi seperti orang pemabuk. Apabila kita bergaul dengan seorang penipu, maka pola pikir kita menjadi seorang penipu. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka pola pikir kita akan diubahkan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, agar iman tidak luntur memiliki pergaulan yang benar. Ketika kita mau melihat bagaimana kita memiliki pergaulan teman yang baik atau teman yang buruk, kita melihat ketika kita jatuh. Ketika kita jatuh, maka kita akan melihat di mana orang atau teman atau saudara yang benar-benar saudara, atau mereka hanya sekedar memanfaatkan kita. Ketika kita berhasil, ketika kita memiliki segala-galanya, banyak orang akan datang berkumpul, mereka akan memuji dan mereka akan berkata, wah luar biasa, luar biasa. Tetapi ketika kita jatuh, mereka akan mencemooh, mereka akan senang, mereka akan bertepuk tangan. Yudas datang dengan ciuman mautnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah merasa berbesar kepala ketika seseorang datang dengan menyanjung-nyanjung Bapak Ibu saudara-saudara atau dengan ciumannya. Itu adalah ciuman maut. Itu adalah kemunafikan, tetapi kita harus melihat maksud dan tujuan ketika orang itu datang. Kita harus melihat, kita harus memiliki pergaulan yang benar. Artinya kita harus memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, pola pikir kita pun akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, agar iman kita tidak luntur, empat hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu memiliki pegangan yang benar. Yang kedua, memiliki pembimbing yang benar. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang benar. Dan yang keempat adalah memiliki pergaulan yang benar. Menjadi perenungan buat saat ini, buat Bapak Ibu saudara-saudari dan kepada saya adalah, apakah iman kita masih seperti yang dahulu atau tidak? Yang kedua, apakah kita masih mencintai Tuhan seperti yang dahulu atau tidak, atau sudah mulai suam-suam kuku? Dan yang terakhir, apakah kita masih memiliki gairah kepada Tuhan seperti dulu ketika kita merasakan kasih mula-mula yang luar biasa? Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua dan menjadi berkat bagi
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat, perkasa, luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami untuk kami tetap maju di dalam iman, percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa mungkin saat ini ada beberapa jemaat yang mungkin mulai luntur atau mulai suam-suam kukuh semangat untuk mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau berikan kekuatan agar mereka bergairah lagi Tuhan. Seperti kasih mula-mulanya begitu berkobar dalam kehidupan mereka untuk melayani-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu, untuk mencari firman-Mu, untuk mempelajari dan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Andi Lukman Jonathan. Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang, jauhkan segala sakit, penyakit, marah, bahaya. Begitu juga kepada seluruh jemaat Tuhan Engkau berkati. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada dalam kehidupan kita. Engkau memberkati juga yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.